Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ahmad dengan NIM D0219329. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan sistem aplikasi EBTN di Kabupaten Manyar berbasis Android, di mana tugas ini merupakan tugas dari ujian komprehensif khususnya konsentrasi rekayasa perangkat lunak pada tahap 2. Jadi pada kesempatan ini langsung saja. Yang pertama itu perancangan sistem. Jadi perancangan sistem ini adalah di mana sistem ini dirancang untuk bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan teknologi yang dimana semakin hari semakin maju. Jadi maka kebutuhan akan pembaharuan sistem yang masih menggunakan sistem manual untuk menjadi sistem otomatis yang bisa lebih baik dan semakin tinggi. Next. Jadi pada sistem yang saya rancang ini di sini ada dua aktor, yaitu yang pertama pengguna, di mana pengguna ini berprofesi sebagai pencari BTN, sedangkan admin berprofesi sebagai pemilik BTN. Nah, di mana sini pencari BTN ini adalah orang yang mempunyai hak akses dalam untuk melakukan pencari BTN dan dapat melihat langsung ketersediaan BTN sesuai tempat lokasi yang diinginkan, khususnya di Kota Madiun. Jadi pencari BTN ini berfungsi untuk bagaimana dia orang yang menggunakan atau orang yang ingin mencari tempat tinggal sementara, khususnya di BTN, seperti itu. Kemudian pemilik BTN atau admin. Jadi pemilik BTN dialah orang yang mempunyai akses penuh atau hak penuh terhadap sistem ini, di mana pemilik BTN ini adalah orang yang mempunyai hak akses sebagai pengelola data BTN, tersedianya BTN dan informasi yang terkait dengan BTN. Jadi admin yang mengetahui semuanya, yang menyediakan BTN, yang mengetahui informasi ini BTN terisi, ini BTN kosong, seperti itu. Di lokasi BTN-nya di mana, seperti itu. Next. Jadi pada perancangan sistem yang telah saya buat ini di aplikasi EBTN itu memiliki beberapa fitur-fitur fitur-fitur di dalamnya. Jadi yang pertama itu saya bagi menjadi dua fitur, di mana fitur untuk pencari BTN atau pengguna, dan bagian B itu fitur untuk pemilik BTN atau admin. Jadi pada fitur pengguna ini, di mana di sini kita lihat bersama pada tabelnya ada nomor, kemudian fitur sistem dan fungsi. Jadi di sini ada 6 fitur. Yang pertama itu login. Login ini berfungsi sebagai fitur ini berfungsi untuk menampilkan halaman login dengan mengisi email dan kata sandi untuk mendapatkan hak akses untuk menjalankan aplikasi. Jadi ketika kita ingin menjalankan satu aplikasi ini, tentu kita harus login terlebih dahulu. Kemudian memilih menu daftar. Nah, di menu daftar ini atau di fitur ini berfungsi untuk memilih pilihan pendaftar sebagai pencari BTN atau pemilik BTN untuk login dan mengakses aplikasi. Jadi di fitur ini itu ada pilihan apakah ingin mendaftar atau login sebagai pemilik BTN. Kemudian di halaman atau di poin ketiga, di registrasi atau fitur ketiga, registrasi. Fitur ini berfungsi untuk halaman registrasi sebagai pencari BTN dan pengisi data sebagai akun agar login dan bisa mengakses aplikasi. Seperti itu. Jadi fitur untuk registrasinya. Kemudian halaman utama atau bisa dibilang dashboardnya ya. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan beberapa daftar BTN yang sudah tersedia. Jadi di halaman utama ini dia akan menampilkan fitur-fitur dari halaman atau menu-menu yang ada pada EBTN yang tersedia. Kemudian halaman detail. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan halaman detail BTN yang berisi foto BTN, deskripsi, tombol cek BTN yang berfungsi untuk melihat BTN yang tersedia. Itu halaman detailnya. Kemudian halaman nomor BTN. Jadi halaman nomor BTN itu berfungsi untuk bagaimana kita membedakan antara kamar satu dan kamar yang lainnya. Dan kemudian di fitur ini berfungsi menampilkan halaman daftar pilih nomor BTN yang tersedia dan terdapat tombol booking untuk melanjutkan suatu pembayaran. Kemudian next,
kita masuk ke fitur pemilik BTN atau admin. Nah, di mana di sini tabelnya sama dengan fitur pengguna. Pertama itu login, jadi sama dengan pengguna. Kemudian fitur ini berfungsi untuk menampilkan halaman login dan mengisi email data Anda untuk mendapatkan hak akses menjalankan suatu aplikasi. Kemudian registrasi. Fitur ini berfungsi untuk mengisi data registrasi pemilik BTN sebagai syarat untuk mendaftarkan BTN miliknya. Untuk mendaftarkan BTN miliknya. Kemudian halaman akun. Fitur ini berfungsi untuk profil pemilik BTN sekaligus mengatur akun dan menginformasi pemilik. Terdapat tombol selesai jika ada perubahan informasi akun dan tombol keluar dari akun tersebut. Kemudian pada halaman menu BTN, fitur ini berfungsi untuk melihat halaman BTN yang telah terdaftar oleh pemilik BTN. Kemudian halaman menu pesan, fitur ini berfungsi untuk melihat notifikasi pesan masuk dan dari pencari BTN. Kemudian halaman ini juga bisa melihat pesan masuk atau notifikasi masuk ketika pencari BTN itu sudah melakukan suatu registrasi atau pembayaran. Next, di uses diagram. Jadi ini uses diagram BTN, di mana uses diagram ini sudah saya perbaharui dari yang kemarin, di mana kemarin itu lebih dominan kepada menu, jadi saya lebih persingkat di sini. Di mana kita lihat bersama bahwa di sini ada pengguna, kemudian admin. Di mana pengguna ini hanya bisa melakukan login, kemudian registrasi, dashboard, pembayaran, pempesan, dan keluar. Sedangkan admin dia bisa mencakup keseluruhannya. Karena sesuai yang saya bahasakan tadi bahwa admin lah yang menguasai sistem ini. Kemudian di pembayaran ini nanti akan terbagi lagi metode pembayaran menggunakan apa. Ini pemasaran ini untuk akan tampil front untuk diisi, kemudian pesan-pesan apa yang saja yang akan diisi. Kemudian lihat BTN ini detail BTN-nya, jumlah kamarnya dan lain-lain. Kemudian profil, di sini admin bisa mengatur profil, pengaturan akun dan keluar. Next, kelas diagram. Kelas diagram ini ada ada beberapa. Kemudian login sistem, pemilik BTN, pembayaran, pencari BTN, daftar menjadi pemilik BTN, dan pesan BTN. Jadi pertama login sistem. Dari login sistem ini ada email, kata sandi, tanda lihat kata sandi, login dan daftar. Kemudian di pencari BTN itu ada button untuk kembali ke login sistem, kemudian foto profil, nama pengguna, email, nomor telepon, login, daftar, menu mencari BTN, booking BTN, mengatur profil, mengatur bahasa, dan button untuk keluar. Kemudian di pemilik BTN itu ada foto profil, nama pengguna, email, nomor telepon, melihat BTN tersedia, melihat BTN terpakai, button kembali, dan button keluar. Pembayaran bisa kembali ke pemilik BTN, button kembali, jumlah pembayaran, order ID, ATM transfer bank, GoPay, button dan keluar. Kemudian pesan BTN, button kembali, nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal masuk, beli nomor BTN, booking BTN, yang dibayar, button keluar. Dan kemudian daftar menjadi pemilik BTN itu ada button untuk kembali, nama pemilik, button maksudnya ini tombol ya, nama pemilik, email pemilik, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi, alamat, keluar kecamatan, kabupaten kota, jumlah, deskripsi kamar, gambar, dan button untuk atau tombol untuk daftar. Ini gambaran singkat dari kelas diagramnya. Kemudian next, kita masuk di uses skenario pencari BTN atau untuk ini uses skenario untuk pengguna ya, untuk pengguna BTN atau ya pengguna BTN. Kemudian di skenario ini ada dua tabel, yaitu aksi pencari pemilik tabel dan reaksi sistem. Ketika pengguna membuka aplikasi, maka reaksi sistem yang terjadi ada dua, yaitu akan terlihat splash screen. Jadi splash screen ini halaman utama ya, kemudian menampilkan halaman login dan daftar. Kemudian melihat menu daftar, menampilkan halaman menu pilih sebagai pencari BTN atau pemilik BTN. Kemudian memilih menu pencari BTN. Reaksi sistemnya itu menampilkan halaman form registrasi, kemudian memilih daftar,
Reaksi sistemnya itu sistem akan menjalankan data valid akan terlihat kepada halaman login, dan kemudian data tidak valid akan tetap terlihat di halaman registrasi. Next. Kemudian skenario pencari BTN. Aksi pencari BTN, reaksi sistem, login aplikasi, muncul splash screen, menampilkan halaman utama, kemudian menu lihat BTN, menampilkan halaman detail BTN. Skenario pemesanan BTN. Aksi pencari BTN, login aplikasi, akan muncul splash screen dan halaman utama, menu lihat BTN, sistemnya akan menampilkan halaman detail BTN, menampilkan gambar, menampilkan deskripsi BTN. Melihat menu cek BTN, sistemnya memperhatikan beberapa BTN yang tersedia. Kemudian memilih BTN, kemudian memilih menu booking, akan muncul form pemesanan, kemudian mengisi form. Kemudian memilih menu lanjut bayar dan menu bayar. Sistemnya memperhatikan metode pembayaran dan menu menampilkan detail pemesanan. Kemudian skenario menggunakan GoPay ya. Memilih GoPay, kemudian reaksi sistem itu akan menampilkan cara pembayaran GoPay beserta jumlah pembayaran. Di sini kemudian memilih bayar dengan GoPay mengarahkan ke aplikasi Gojek. Jadi ketika kita memilih metode pembayaran GoPay, dia akan mengarahkan ke aplikasi Gojek, kemudian menampilkan jumlah tagihan dari rincian penerima. Kemudian memilih konfirmasi bayar, reaksi sistem tidak ada. Kemudian aplikasi menampilkan pembayaran berhasil. Kemudian reaksi sistem itu akan menampilkan pembayaran transaksi sukses. Lanjut proses skenario pengaturan login. Aksi pencari BTN, login aplikasi, kemudian reaksi sistem muncul splash screen menampilkan halaman utama. Kemudian di sini menu pengaturan akan menampilkan halaman pengaturan profil ya, ketika kita ingin mengatur menu pengaturan. Kemudian melakukan perubahan data, memilih tombol simpan, akan muncul pembaruan data berhasil. Ketika sudah kita melakukan pembaruan data kemudian kita simpan, maka akan muncul itu pembaruan berhasil bahwa data Anda sudah berhasil untuk diperbarui. Proses skenario menu tentang. Jadi ketika kita login aplikasi, maka muncul splash screen menampilkan halaman utama. Menu tentang itu akan muncul halaman tentang aplikasi. Ini tentang aplikasi, apa saja bahwa bagaimana aplikasi ini begini seperti itu. Next, proses skenario menu bantuan. Jadi kita login aplikasi, menu bantuannya itu menampilkan halaman bantuan. Kemudian misalkan kita kesulitan ya dalam bagaimana sih menjalankan aplikasi ini, kita masuk ke menu bantuan, maka secara otomatis akan muncul beberapa bagian-bagian cara menjalankan ini seperti apa, bagaimana cara pesan, bagaimana cara lihat seperti itu, bagaimana cara daftar. Proses skenario bahasa. Jadi sini kita akan memilih bahasa ya. Buka aplikasi, memilih bahasa, memilih menu bahasa, kemudian memilih bahasa. Reaksi sistem menampilkan halaman utama. Jadi misalkan kita memilih menu bahasa, menggunakan bahasa Indonesia, maka akan langsung menampilkan halaman utama. Di halaman utama itu akan terganti. Misalkan pada halaman utama itu menggunakan bahasa Inggris, ketika kita memilih bahasa dulu kemudian memilih bahasa Indonesia, maka proses sistem itu akan langsung memilih halaman utama. Kemudian proses skenario tombol keluar. Jadi pertama login screen dan kemudian memilih menu keluar dari aplikasi. Sistemnya tidak ada ya. Sekarang kita ke usus skenario pemilik BTN atau admin. Skenario tampilan pemilik BTN, kemudian login, muncul full screen, muncul halaman menu BTN ya sama. Kemudian usus skenario menu pesan BTN. Login aplikasi, kemudian menu pesan BTN itu akan versi sistemnya itu akan menampilkan halaman pesan BTN. Kita misalkan login admin, kita melihat oh ini ada orang yang sedang pesan BTN seperti itu. Kemudian skenario menu pesan BTN itu login aplikasi, kemudian muncul pilih menu profil, akan muncul halaman pengaturan profil untuk pemilik BTN. Kita lanjut ke desain interface.
Jadi di sini desain interface-nya itu ada beberapa bagian. Pertama, login pencari BTN. Jadi ini akan menampilkan ketika kita tampilan sederhananya ya, login pencari BTN, kemudian menu pilih pendaftar. Di sini ada pemilik BTN, pencari BTN, di sini nomor BTN-nya ya. Kemudian pencari BTN registrasi, maka dia akan menentukan nama, nomor HP, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, kemudian pilih daftar. Kemudian pencari BTN, nah, di sini akan tersedia ketika kita masuk di betul-betul BTN ini tersedia, ini BTN Hafiz Ahmad, alamat ini begitu. Kemudian halaman detail, nah, misalkan kita klik Hafiz Ahmad akan masuk, fasilitasnya seperti ini, alamatnya di sini, harganya sekian, ini nomornya yang bisa dihubungi. Kemudian cek kamar, nah, ketika kita sudah cek kamar maka ada kamar ini yang kosong, ini kamar 8 kosong seperti itu. Kemudian itu data yang tersedia ya. Kemudian pemilik BTN registrasi, nah, sekarang sudah registrasi, daftarkan BTN Anda, nama, email, HP, alamat, dan kirim formulir. Kemudian halaman akun pemilik BTN, ini halaman akun, nama, email, nomor informasi tentang bahasa keluar. Di sini ada tombol akun BTN pesanan dan selesai. Kemudian halaman milik BTN, nah, saluran akun BTN. Kemudian di sini akan menu pesan ya, maksudnya halaman menu pesan ketika sudah melakukan registrasi atau ada yang komplain atau ada yang misal, maka akan masuk di sini. Jadi ini hanya khusus admin yang memberikan seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu rencana sistem yang saya rancang. Untuk kesimpulannya, mudah-mudahan rencana sistem yang telah saya buat ini mungkin selanjutnya bisa kita aplikasikan, kemudian dapat dipergunakan. Kurang lebihnya mau dimaafkan dari saya ketika dalam perancangan sistem atau pembuatan video ini terdapat kekeliruan di dalamnya, baik dari tutur kata maupun penulisan, dimana saya aku dalam pembuatan ini masih dalam proses belajar, dan saya mengaku masih ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.